dulu memang tidak mengenal nama Yesus, itu sangat tidak mengenal. Dan saya sendiri dulu sangat benci dengan orang Kristen itu. Bahkan kalau negara ini bukan negara hukum, mungkin dulu saya sudah bunuh juga orang Kristen, karena membunuh orang Kristen itu tidak dosa. Itu doktrin yang diajarkan waktu saya belajar mengaji, termasuk curi orang Kristen punya juga, katanya tidak dosa. Jadi sangat najis berbicara dengan orang Kristen. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Jun di channel. Kali ini kita akan menanggapi kesaksian dari seorang murtadin yang nyeleneh. Di cuplikan awal dia membuat narasi koplak, yang seolah-olah dia berbicara latar belakangnya sewaktu dia muslim dulu. Dia bilang dalam ajaran Islam itu diajarkan atau didoktrin dibolehkan membunuh, mencuri orang Kristen, dan dia bilang juga berbicara dengan orang Kristen itu najis. Jelas itu semua tuduhan yang ngawur. Oke deh, kita akan simak dulu videonya. Nama saya Muhammad Amran. Muhammad Amran ya. Iya. Boleh saya tahu bagaimana latar belakang keluarga di Madura? Kalau bapak saya memang dia sangat marah kalau saya mendengar saya masuk Kristen. Ya, keluarga bagaimana menjalani iman percaya mereka Muslim? Bagaimana? Di awal saja udah gak kompak nih. Oh ya, yang sedang mewawancara itu adalah Pendeta Aliuddin. Dia adalah seorang murtadin yang berasal dari Aceh. Aliuddin menanyakan latar belakang keluarganya saat dia muslim apakah taat atau tidak. Dia malah bilang, keluarganya marah waktu dia masuk Kristen. Ini kan gak nyambung dasar koplak. Bikin malu aja, makanya micin itu dikurangin. Keluarga di sana. Kalau keluarga memang ya namanya dari Madura, begitu belajar bicara langsung diajarkan tuh alif bata, itu saja, yang artinya itu diajarkan agama duluan. Kalau sekolah umum itu tidak begitu penting menurut orang-orang tua. Yang diutamakan itu agama ya. Ya, terutama mengaji, terus sekolah madrasah begitu. Jadi keluarga memang betul taat Islam, sholat, mengaji, sangat taat keluarga. Semua keluarga taat di sana ya? Iya. Nah, terus bapaknya waktu muslim bagaimana? Apa yang dilakukan waktu muslim? Saya kalau waktu muslim, ya nama saya tuh sholatnya aktif, mengaji juga aktif, saya. Oh. Mengaji juga ya? Biasa mengaji ya? Biasa sholat ya? Sholat. Karena itu wajib ya? Iya, itu wajib. Terlihat kaku ya, sewaktu menceritakan yang dia lakukan waktu menjadi muslim. Perasaan baru denger deh, istilah sholat aktif, ngaji aktif. Ini kalimatnya agak aneh. Sekalian aja dia bilang, sholat aktif, ngaji aktif dan speaker aktif. Yang lebih tepatnya sih rajin sholat dan ngaji, ini kan lebih enak didengar. Ya, betul sekali. Terus saya mau bertanya, bagaimana kok bisa percaya dengan Tuhan Yesus? Tentunya kan ada satu lain hal sehingga bisa menjadi percaya. Bagaimana pengalaman percayanya dengan Tuhan? Ya, puji Tuhan, dulu memang tidak mengenal nama Yesus, itu sangat tidak mengenal. Dan saya sendiri dulu sangat benci dengan orang Kristen itu. Bahkan kalau negara ini bukan negara hukum, mungkin dulu saya sudah bunuh juga orang Kristen, karena membunuh orang Kristen itu tidak dosa. Itu doktrin yang diajarkan waktu saya belajar mengaji, termasuk curi orang Kristen punya juga, katanya tidak dosa. Jadi sangat najis berbicara dengan orang Kristen. Ini parah, dia menuduh waktu dia di Islam katanya diajarkan atau didoktrin untuk membenci orang Kristen. Dia bilang boleh membunuh, mencuri orang Kristen, bahkan dia bilang najis berbicara dengan orang Kristen. Jelas dia itu ngawur. Kenyataannya di Indonesia ini,
Islam sebagai agama mayoritas, tetapi orang Kristen itu hidup damai di Indonesia. Kesaksian seperti ini bisa merusak kerukunan umat beragama. Semoga orang non-Muslim paham bahwa yang dikatakan orang ini tidak benar sama sekali. Dan pada suatu saat saya bertemu dengan seorang cewek, dia seorang guru, orang Kristen. Lalu saya coba berkenalan dengan dia. Lalu saya dengan singkat cerita, saya berpacaran dengan perempuan itu. Lalu pada suatu saat ini sudah dekat. Lalu si pacar saya ini dia bertanya tentang hubungan kita berdua, karena kita berdua kan berbeda agama. Namun saya sampaikan buat dia tidak usah khawatir, nanti saya akan ikut karena saya percaya Yesus. Jadi saya belajar dengan sendiri, saya tidak belajar dengan orang, cuma saya baca Alkitab sendiri. Lalu saya membanding-bandingkan dengan ajaran yang didoktrin dari guru walaupun dari teman-teman yang ada di Madura. Islam itu tidak mengenal istilah doktrinnya. Kamu itu ngawur, ngaku tertarik Kristen karena belajar sendiri dengan membandingkan Bible dengan Al-Quran. Padahal mah, jelas-jelas dia masuk Kristen itu karena tertarik dengan apemnya Oten. Ya mau gimana lagi? Mau gimana lagi kan? Waktu menjadi Muslim itu, apa yang mau dilakukan terhadap orang Kristen? Dulu saya sempat ingin membakar gereja. Nama gereja itu Gereja Maranatha. Saya sempat membakar gereja itu. Sempat bakar? Ya, tidak sempat, cuma saya ada rencana mau bakar. Di mana itu gerejanya? Di Papua. Papua ya. Papua. Kenapa mau dibakar gerejanya? Karena saya sangat tidak suka sekali sama orang Kristen. Karena orang Kristen itu menyanyi-menyanyi. Jadi masa menyembah Tuhan dengan menyanyi-menyanyi. Beda sekali dengan Muslim. Kalau Muslim kan bersujud. Keren ngibulnya, ngarang apalagi nih si Oten Bangkotan, ngaku sempat mau bakar gereja segala. Apalagi alasannya gak jelas banget, dia bilang ibadah di gereja nyanyi-nyanyi dan Islam bersujud. Ya kalau ibadah di gereja tentunya orang Islam gak ada hak dong, untuk mengganggu ibadah orang Kristen. Kita umat Islam tahu aturan dan toleransi itu diajarkan dalam Islam. Dia memandang Islam dalam sudut pandang yang salah, seperti Islamophobia yang digemborkan media kafir. Atau jangan-jangan orang ini emang bukan dari Islam ya, jadi kesaksiannya terlihat menyudutkan Islam. Ya itu saya terus terang dulu memang saya aktif sholat, hanya menjalani sholat, cuma saya tidak mengerti arti dari semua itu. Sholat, mengaji tahu ya? Tahu semua. Tapi tidak ngerti artinya ya? Tidak mengerti artinya. Iya. Kenapa bisa benci begitu? Ya karena selain Islam itu dulu itu semua kafir. Masuk orang Kristen, Buddha, apa semua itu kafir. Yang benar dulu itu agama hanya Muslim. Gitu. Semua itu. Dan waktu saya di Muslim juga setiap sholat juga seperti itu. Selalu menjadi jalan lurus. Selalu setiap sholat pasti jalan lurus doa dalam sholat. Tapi bagaimana doanya? Ya pokoknya setiap sholat baca Al-Fatihah itu semua ya itu sudah sholat. Jadi minta maaf saya tidak bisa selalu bila mengatakan ihdinas siratal mustaqim itu sudah pasti ya. Setiap sholat cuman saya kan terus terang saya tidak bisa membaca karena jangan sampai ya mungkin dikira saya nanti melecehkan, tidak. Ini dia tuduhan basi misionaris yang bilang Islam itu selalu meminta jalan yang lurus setiap 5 waktu dalam sehari. Sebenarnya secara akal sehat ini wajar dong, bagaimana seorang hamba meminta kepada Sang Pencipta untuk senantiasa ditunjukkan jalan yang lurus, bukan jalan yang sesat.
Mereka gak berpikir, ini merupakan bentuk merasa lemah seorang hamba atau ketawaduan, kerendahan hati manusia. Karena kita tahu manusia itu lemah, sering berbuat salah dan dosa, dan keadaan iman itu naik turun, jadi wajar meminta kepada Allah agar senantiasa ditunjuki jalan yang lurus. Bukan berarti kita belum lurus, seperti tuduhan dungu itu, yang hatinya tertutup, merasa sudah benar padahal dia sedang jauh tersesat. Oke, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.